Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan memaparkan artikel ilmiah populer kami yang berjudul Fenomena Burnout pada mahasiswa yang menjalankan kuliah sambil bekerja. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Evan Auliadam, Hari Darmawan, Hairunisya Salsabila Faisal Putri, Rukaya Raneta Rahena, dan Salmadia Salsabila. Selanjutnya adalah latar belakang. Mahasiswa kuliah sambil bekerja beresiko mengalami kelelahan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi burnout syndrome. Oleh karena itu, edukasi burnout penting untuk membantu mahasiswa mengenali gejala, mengelola stres, dan menjaga keseimbangan antara kuliah, kerja, dan kesehatan mental. Rumusan pasal yang kami buat yaitu pertama, bagaimana dampak dari fenomena mahasiswa yang menjalani kuliah sambil bekerja terhadap kesehatan mental dan berisiko burnout syndrome. Yang kedua, apa saja faktor pemicu utama terjadinya burnout syndrome pada mahasiswa yang menjalani kuliah sambil bekerja? Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat mencegah dan mengurangi burnout syndrome pada mahasiswa yang menjalani kuliah sambil bekerja? Untuk tujuannya, yang pertama, menganalisis dampak dari fenomena peran ganda yang dijalani mahasiswa terhadap kondisi kesehatan mental serta risiko terjadinya burnout syndrome. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu burnout pada mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja. Yang ketiga dan yang terakhir, memberikan edukasi dan solusi dalam mencegah dan mengurangi risiko burnout syndrome. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rukaya. Baik, terima kasih. Masuk ke poin pembahasan, kelompok kami menganalisis bahwa mahasiswa yang menjalani peran ganda yaitu kuliah sambil bekerja akan menghadapi tekanan yang sangat signifikan pada kesehatan fisik dan juga mentalnya. Berdasarkan data yang kami himpun, mahasiswa pekerja rata-rata menghabiskan waktu 15 hingga 25 jam per minggu untuk bekerja. Akibatnya waktu istirahat berkurang drastis, pola makan tidak seimbang, dan juga pola tidur tidak teratur. Dari sisi kesehatan mental, tuntutan akademi dan pekerjaan yang berjalan bersamaan seringkali memicu stres berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan teori emotional exhaustion atau kelelahan emosional, di mana energi seseorang terkuras habis secara mental maupun fisik. Data responden kami menunjukkan bahwa adanya indikasi burnout yang nyata, seperti rasa lelah ekstrim hingga keputusan untuk sesekali membolos kuliah hanya demi untuk memulihkan kondisi tubuh mereka. Ini membuktikan bahwa meskipun mahasiswa memiliki disiplin yang kuat, resiko burnout tetap mengintai jika beban tidak dikelola secara seimbang. Tidak hanya kesehatan, fenomena ini juga mengganggu performa akademik. Mahasiswa pekerja cenderung eh, penga- memiliki atau mengalami penurunan konsentrasi saat perkuliahan karena kondisi tubuh yang tidak prima. Pada akhirnya memengaruhi pemahaman materi secara keseluruhan. Perlu kita pahami bahwa burnout ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi stres fisik dan mental yang terus dipaksakan tanpa jeda dan pemulihan yang cukup. Lalu, apa sih pemicunya? Nah, pemicunya akan dijelaskan lanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor pemicunya. Burnout pada mahasiswa pekerja itu dipicu oleh faktor teknis dan juga psikologis, seperti kesulitan manajemen waktu, kurang istirahat, pola hidup tidak sehat, serta tuntutan untuk selalu produktif. Ekspektasi diri yang tinggi dan lingkungan yang kurang fleksibel memperparah tekanan, sehingga stres berkepanjangan potensi berkembang menjadi burnout syndrome. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada strategi pencegahan. Berdasarkan data responden dan panduan Kementerian Kesehatan, pencegahan burnout pada mahasiswa pekerja dapat dilakukan melalui pengaturan waktu yang disiplin antara kuliah, kerja, istirahat, serta penerapan pola hidup sehat seperti tidur cukup dan pola makan yang seimbang. Mahasiswa juga perlu mengenali tanda awal kelelahan emosional, memahami batas kemampuan diri, dan mengatur prioritas agar tidak memaksakan diri. Selain itu,
peran kampus dan lingkungan kerja penting untuk edukasi kesehatan mental, layanan pendampingan, serta fleksibilitas waktu. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan rekan kerja juga dapat membantu mengurangi tekanan, sehingga risiko burnout dapat diminimalisasikan dan kesehatan mental tetap terjaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat kami ambil dari artikel ini yaitu fenomena kuliah sambil bekerja berdampak pada kesehatan fisik dan mental mahasiswa akibat beban peran ganda yang memicu kelelahan, gangguan tidur, dan tekanan psikologis yang berpotensi berkembang menjadi burnout syndrome. Faktor utamanya meliputi kesulitan manajemen waktu, kurangnya istirahat, serta tuntutan untuk selalu disiplin dan produktif. Oleh karena itu, edukasi mengenai burnout penting agar mahasiswa mampu mengenali tanda kelelahan, mengatur waktu dengan baik, dan menjaga keseimbangan antara kuliah, kerja, dan kesehatan mental dengan dukungan dari kampus, tempat kerja, dan keluarga. Untuk saran, mahasiswa yang kuliah sambil bekerja perlu mengelola waktu dan energi dengan bijak, serta mengenali batas diri untuk mencegah burnout. Dukungan keluarga, kampus, dan lingkungan kerja juga penting agar peran ganda dapat dijalani secara seimbang dan sehat. Berikut kami lampirkan daftar pustaka. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.